saya Aurelia Nasma Azahra dengan NIM E13 2023 00258. Saya dari Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya mau menjelaskan tugas ketiga tentang menghitung dataset pasien diabetes. Jadi ini langsung aja kode-kodenya. Seperti biasa digunakan include pada awalnya. Jadi kita menggunakan include IOStream. Nah, itu untuk menyertakan pustaka untuk input dan output standar. Selanjutnya ada include string. Nah, include string ini gunanya menyertakan pustaka untuk memanipulasi tipe data string. Selanjutnya ada using namespace std. Itu untuk menghindari penggunaan prefix std sebelum fungsi standar seperti count, chin, dan lain-lainnya. Nah, terus di sini ada yang kedua ada fungsi main. Nah, fungsi main itu titik masuk utama dalam programnya ini. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada total patients. Nah, total patients itu untuk menyimpan jumlah total pasien yang akan diinput. Selanjutnya ada male patients dan female patients. Nah, ini sebagai menyimpan jumlah pasien laki-laki dan perempuan. Terus ada diabetes patients dan hypertension patients. Nah, itu tuh untuk menyimpan jumlah pasien yang memiliki diabetes dan hipertensi. Jadi kayak datanya gitu. Nah, terus ada total age. Nah, di sini itu menyimpan total usia seluruh pasien untuk menghitung rata-rata usia. Ada average age. Nah, itu di sini AFGH untuk menyimpan hasil perhitungan rata-rata usia. Di sini ada, count, memasukkan jumlah total pasien, terus ada chin, total patients. Nah, itu tuh kayak input jumlah pasien. Nah, dalam program ini tuh meminta input jumlah total pasien yang akan diinput data-datanya. Ini selanjutnya for dalam kurung in i sama dengan 1. Selanjutnya ada i total patients i plus kayak gitu. Nah, ini tuh masuknya ke looping untuk input data pasien. Nah, loop for itu digunakan untuk mengulang proses input data pasien sesuai jumlah total patients yang telah diinput. Nah, terus di sini ada yang selanjutnya. Nah, di dalam program meminta beberapa data untuk setiap pasien itu, kayak nama. Nah, nama itu bisa diinput dengan menggunakan getLine untuk mengizinkan spasi. Nah, jadi di sini kayak di sini nih ada count, terus yang ini garis itu terus nama. Nah, chin, ignon, itulah pokoknya getLine, chin, name. Nah, selanjutnya itu ada di usia. Nah, ini kayak count, terus usia. Nah, dalam kurung dalam tahun. Nah, itu kita memasukkan tahunnya nanti angkanya. Nah, itu selanjutnya tuh kayak usia itu tuh disimpan dalam variabel age dan ditambahkan ke total age untuk perhitungan rata-rata usia. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Nah, program meminta input L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Jadi kayak di sini nih, code itu jenis kelamin misalnya L untuk laki-laki ya kayak tadi, P itu perempuan. Habis itu gender. Nah, tapi kalau input itu L besar atau L kecil, maka male patients itu ditambahi 1. Jika P besar atau P kecil, female patients akan ditambahi 1. Jika input tidak valid, program akan meminta mengulang
input. Nah, di sini itu ada code, terus kayak apakah pasien memiliki diabetes ya atau tidak. Nah, terus di sini khas diabetes Y, terus ya gitulah. Selanjutnya itu ada, nah, apakah pasien memiliki hipertensi? Nah, ya apa tidak. Nah, N itu untuk tidak, Y itu untuk ya. Nah, jika pasien memiliki diabetes atau hipertensi, Y besar atau Y kecil, nah variabel yang sesuai itu diabetes patients atau hypertension patients itu ditambahin satu. Intinya itu. Nah, habis itu, nah ini selanjutnya itu menghitung rata-rata usia. Di average age sama dengan total age per total patients. Nah, setelah di loop selesai, rata-rata usia pasien itu dihitung dengan membagi total age dengan total patients. Lalu selanjutnya, nah di sini code itu untuk menampilkan hasilnya. Jadi semua itu tertera di sini. Kayak program ini tuh menampilkan nih kayak rata-rata usia pasien, jumlah pasien laki-laki dan perempuan, jumlah pasien yang memiliki diabetes dan hipertensi. Jadi nanti akan ditampilkan datanya saat di compile and run. Jadi selanjutnya yang terakhir ini ada di return 0. Nah, return 0 itu tuh selalu ada di akhir coding karena itu tuh menunjukkan bahwa program tuh telah selesai dan dijalankan tanpa error. Jadi, nah, jadi ini kita coba ke compile and run. Nah, ini compile and run-nya sudah. Jadi ini kita langsung terlihat di sini masukkan jumlah total pasien. Jadi kita gak usah banyak-banyak, kita masukin satu. Nah, langsung di enter lanjutnya ke masukkan data pasien untuk yang pasien yang pertama itu kita langsung enter isi nama. Selanjutnya kita enter lagi, langsung muncul usia dalam kurung dalam tahun. Kita isi umurnya 19. Selanjutnya kita isi jenis kelamin. Ini muncul, kita isi. Nah, ini apakah pasien memiliki diabetes? Nah, Y itu untuk ya, N itu untuk tidak. Kita isi tidak. Nah, apakah pasien memiliki hipertensi? Nah, sama kayak tadi, itu jawab tidak. Kita enter. Selanjutnya langsung masukkan data untuk pasien kedua. Kita isi namanya dulu. Nah, ini kita masukin umurnya selanjutnya. Selanjutnya kita enter. Nah, jenis kelamin. Ini sama kayak tadi. Laki-laki, L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Selanjutnya kita enter, kita masukin diabetes apa tidak. Tidak, kita masukin lagi. Apakah pasien memiliki hipertensi? Kita masukin ya. Begitu kita enter, nah langsung muncul semuanya. Seperti rata-rata usia pasien, itu langsung muncul 21,5 tahun untuk rata-rata pasiennya. Terus jumlah pasien laki-lakinya 1, jumlah pasien perempuannya 1. Terus di sini jumlah pasien dengan penyakit diabetes 0. Terus jumlah pasien dengan penyakit hipertensinya ada 1. Ya, jadi begitu saja penjelasan dari saya mengenai tugas
yang ketiga ini, sekian, terima kasih.